Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dengan anggota saya, Izati Aska Miftahul dengan NIM akhiran 20, Putri Ayu Isna dengan akhiran 40, dan Zafira Zerlinda dengan akhiran NIM 142. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan Pekan Warga, yaitu kegiatan pencegahan COVID-19 pada tingkat RT atau RW. Baik, next selanjutnya. Pekan Warga adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga di suatu desa atau RT, setiap 1 kali seminggu dan dilakukan pada akhir pekan. Kegiatan yang dilakukan bervariasi, namun kegiatan tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. Bisa di next. Pertama ada judul kegiatan. Kami terdapat 4 kegiatan. Yang pertama ada sosialisasi serta pembagian masker dan vitamin. Yang kedua ada senam bersama dan medical check-up. Yang ketiga ada kerja bakti dan pembuatan poster. Dan yang keempat ada penyebaran poster. Untuk target dan segmen masyarakat penerima manfaat, kami menargetkan masyarakat RT 1 Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Untuk instansi yang terlibat, kami melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dan Puskesmas Kecamatan Wringin. Nama tim dan perannya. Izati Aska berperan untuk melakukan koordinasi dengan setiap anggota, melakukan perizinan dan undangan kepada pihak-pihak yang terkait, melimpahkan tugas kepada anggota yang bersangkutan, mengarahkan, dan mengawasi berjalannya seluruh kegiatan, dan juga melakukan evaluasi. Putri bertugas untuk membuat konsep acara, menyusun susunan acara, penanggung jawab jalannya kegiatan, koordinator lapangan, dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung, serta bertanggung jawab kepada ketua. Dan saya, Zafira, bertugas untuk mengelola anggaran, menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan event, mengelola dan mengawasi pemasukan dan penggunaan dana, membuat pembukuan pendanaan secara rinci dan jelas, serta bertanggung jawab kepada ketua. Lokasi kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Masa pelaksanaan dari bulan Mei 2022 hingga September 2022. Untuk total biaya sebesar Rp8.757.000. Next slide. Pendahuluan. Untuk analisis situasi. Kasus infeksi COVID-19 di Kabupaten Bondowoso hingga saat ini masih menunjukkan peningkatan. Grafik perkembangan kasus kumulatif COVID-19 di seluruh Kabupaten Bondowoso per 23 April 2022 terus meningkat. Dilansir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, jumlah yang positif terinfeksi virus ini di Kabupaten Bondowoso diperkirakan telah mencapai 8.337 jiwa dengan 781 orang meninggal dunia, 5 orang masih dirawat atau positif aktif, dan 7.551 orang dinyatakan sembuh. Next slide. Untuk permasalahan yang terjadi. Di Kabupaten Bondowoso ini, meningkatnya kasus COVID-19 menyebabkan keterbatasan aktivitas yang memunculkan permasalahan sosial bagi sebagian besar kalangan masyarakat. Banyak di antaranya yang khawatir dengan meningkatnya kasus COVID-19, tetapi di lain sisi masih banyak juga masyarakat yang seolah abai dan tidak peduli mengenai COVID-19. Rasa tidak peduli itu didasari karena fase pembatasan sosial yang berkelanjutan, sehingga menimbulkan kejenuhan atau social fatigue atau kelelahan sosial. Masyarakat kerap kali mengalami disorganisasi dan disfungsi sosial akibat terbatasnya aktivitas keluar rumah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menjadi skeptis terhadap kebijakan pemerintah, mengabaikan protokol kesehatan, dan kurang responsif terhadap pesan publik dan permasalahan sosial lainnya. Next slide. Tujuan penyelesaian masalah. Diadakannya Pekan Warga ini bertujuan guna meningkatkan jaringan bantuan dan membangun rasa solidaritas gotong royong, kemanusiaan, persaudaraan antar masyarakat, serta jiwa filantropi masyarakat. Selain itu, kegiatan Pekan Warga bertujuan untuk kembali meningkatkan rasa kewaspadaan masyarakat terhadap COVID-19 secara efektif dan dikemas dalam acara yang dirasa cukup menyenangkan untuk diikuti oleh masyarakat dari lingkup RT. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan manusiawi di mana masyarakat juga menjadi subjek atau pelaku, bukan hanya objek dari kebijakan pemerintah. Pendekatan yang partisipatif ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat. Kemudian untuk manfaat bagi masyarakat. Pekan Warga bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat setempat mengenai urgensi penanggulangan COVID-19. Selain itu, dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada masyarakat, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap COVID-19. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu terkait dengan kegiatan pertama, yaitu sosialisasi dan pembagian masker serta vitamin. Kegiatan ini dilakukan pada pekan pertama, yaitu pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan protokol kesehatan yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker dan cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum kegiatan dimulai, masyarakat akan dites suhu dan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya.
Selanjutnya yaitu materi sosialisasi yang terkait yaitu menjaga diri dari virus COVID-19 berupa sosialisasi menjaga jarak, cara cuci tangan yang benar, olahraga, menggunakan masker, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, menjaga kebersihan lingkungan, dan melakukan vaksin. Sosialisasi akan dilakukan oleh pemateri yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Dalam sosialisasi ini akan ada permainan atau game, dan pada hari itu juga akan diberikan masker serta vitamin. Kegiatan 2, yaitu senam bersama dan medical check-up. Senam bersama akan dilakukan pada pekan kedua. Pelaksanaan senam ini juga mematuhi protokol kesehatan, di mana masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker serta menjaga jarak. Senam bersama merupakan bentuk implementasi dari sosialisasi yang sudah dilakukan. Setelah mengikuti sosialisasi, warga akan tahu bahwa olahraga sangat penting bagi kesehatan tubuh. Senam bersama akan dilakukan di pagi hari di lapangan desa. Pada hari itu juga akan ada medical check-up yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Ringin yang dapat menentukan makanan yang cocok bagi warga. Next. Kegiatan ketiga yaitu berupa kerja bakti dan pembuatan poster. Nah, kegiatan ini dilakukan pada pekan ketiga. Kegiatan ini juga dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Warga yang membuat poster diharuskan menggunakan masker, cuci tangan terlebih dahulu, dan menggunakan hand sanitizer serta mengukur suhu badan. Kerja bakti ini dilakukan untuk membersihkan lingkungan sekitar dan sekaligus melakukan penyemprotan disinfektan di benda-benda yang ada di lingkungan warga. Kerja bakti dilakukan oleh warga dewasa, sedangkan yang anak-anak muda akan melakukan pembuatan poster. Nah, pembuatan poster ini diawali dengan mengikuti kelas terlebih dahulu dan dibantu untuk menggunakan aplikasi sederhana yang ada di handphone masing-masing. Nah, pembuatan poster ini menggunakan tema menjaga diri dari virus COVID-19. Setelah melakukan kelas pembuatan poster, maka akan diadakan lomba terkait dengan pembuatan poster tersebut. Next. Kegiatan keempat yaitu penyebaran poster. Penyebaran poster dilakukan pada pekan keempat. Pelaksanaan kegiatan ini juga akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Poster yang disebar yaitu poster yang telah dinilai menang pada saat minggu kemarin. Poster ini akan disebar ke media sosial dan juga ke RT RW lainnya. Hal tersebut dapat membantu masyarakat lain mengetahui atau mengenai informasi terkait penanggulangan COVID-19. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ringkasan anggaran biaya, di mana yang pertama untuk honorarium yaitu 1.200.000 dengan persentase 14%, kemudian pembelian bahan habis pakai yaitu 2.630.000 dengan persentase 30%, kemudian belanja barang non operasional lainnya 4.427.000 dengan persentase 50%, dan yang terakhir yaitu belanja perjalanan 500.000 dengan persentase 6%. Kemudian jumlah total yaitu 8.757.000. Berikut rincian anggaran biaya. Yang pertama, untuk honorarium, untuk materi yaitu 1.200.000, kemudian untuk biaya non operasional yaitu untuk pembelian kertas A4, printer, print LPG, stok map, stapler, penjilitan laporan, print dan fotokopi random, print dan fotokopi absensi, ballpoint, surat undangan, sertifikat pemateri, sertifikat lomba desain, sertifikat panitia, konsumsi masyarakat di desa, dan konsumsi pemateri penyuluhan, yaitu dengan total 3.727.000. Kemudian untuk pembelian barang habis pakai yaitu untuk pembelian masker, merchandise pemateri, door prize peserta, vitamin, disinfektan, hadiah lomba, termogan, dan hand sanitizer dengan total 2.630.000. Kemudian untuk biaya operasional yaitu untuk biaya sewa proyektor, sewa sound system, dan sewa kamera dengan total 700.000. Kemudian yang terakhir yaitu biaya perjalanan untuk transportasi pemateri, transportasi sebar undangan, dan transportasi beli bahan yaitu 500.000 dengan total biaya akhir yaitu 8.757.000. Berikut jadwal kegiatan, yaitu yang pertama analisis situasi akan dilaksanakan pada bulan Mei, kemudian permohonan izin kepada Ketua RT, kepada Polsek, dan mengundang pemateri akan dilaksanakan pada bulan Juni, dan menyiapkan alat-alat dan bahan untuk kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli. Kemudian kegiatan inti yaitu sosialisasi serta pembagian masker dan vitamin, senam bersama dan medical check-up, kerja bakti dan pembuatan poster, serta penyebaran poster akan dilaksanakan pada bulan Agustus, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pembuatan proposal pertanggungjawaban akan dilaksanakan pada bulan September. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang dilakukan oleh teman-teman.
Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.